Hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, firman Tuhan akan berbicara tentang menerima dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus menerima setiap firman Tuhan dan melakukannya. Ayo, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran live ini di Facebook dan di YouTube. Sama-sama dengan saya, dengan semangat, sama-sama katakan dengan saya harus menerima dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 11. Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Lukas pasal 11, ayat ke-28 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, buat ribuan jemaat yang sedang mengikuti beribadah dan mendengar firman kabar baik pada hari ini. Di bawah judul tema kita, menerima dan melakukan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan menjalankannya. Sekali lagi saya ulangi ya. Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan menjalankannya. Nah, saudara dan saya ini harus menyadari baik-baik bahwa setiap perkataan yang telah keluar dari mulutnya Tuhan atau firman yang telah keluar dari mulutnya Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itulah nats yang tercatat dalam Yesaya 55 ayat 11. Semua perkataannya Tuhan, ucapannya Tuhan, janjinya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jika Tuhan berfirman melalui kuasa darahnya, kita yang sakit menjadi sembuh, maka hal itu pasti akan terjadi. Artinya saudara dan saya, sakit saudara dan saya, kelemahan tubuh saudara dan saya akan mengalami kesembuhan. Karena itu adalah kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Saudara perlu menyadari dan mengimani baik-baik apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, apa yang keluar dari perkataannya Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan berfirman, oleh bilurku kamu yang sakit sembuh, maka kita yang sakit menjadi sembuh. Katakan amin. Dan jika Tuhan berfirman, saudara, aku akan menyertai hidupmu, maka Tuhan pasti akan menyertai, memproteksi, dan juga memelihara hidup saudara dan saya. Keluarga kita akan dipelihara Tuhan, rumah tangga kita akan disertai Tuhan, pekerjaan dagang bisnis kita akan dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan dari segala hal yang jahat. Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan kita, ada orang lain yang ingin memfitnah kita, ada orang lain yang ingin berbuat jahat dengan kita, mungkin ada roh kecelakaan, maut dan lain sebagainya ingin mengintai kita. Karena Tuhan yang sudah berfirman, akulah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup orang percaya. Jadi hidup saudara dan saya pasti disertai, pasti dilindungi, pasti juga diproteksi. Yang setuju katakan amin.
Amin, saudara. Nah, yang Tuhan mau dari hidup orang percaya adalah kita ini mau menerima segala yang telah Tuhan firmankan, dan bukan hanya menerima, tetapi kita juga harus mampu melakukannya setiap waktu, tentu dengan bimbingan, penyertaan, serta pertolongan dari Roh Kudus. Saudara dan saya ini harus bisa menerima semua apa yang Tuhan firmankan. Dan bukan hanya kita menerima firman Tuhan yang baik itu, tapi kita minta kemampuan dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus, untuk kita bisa pada akhirnya melakukan firman yang ajaib ini dalam keseharian kita setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Nah, saudara, adapun firman Tuhan yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian hidup kita adalah yang pertama, dengarkan baik-baik. Dari berbagai banyak firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, at least minimal dalam ibadah ini saya sampaikan beberapa saja untuk saudara boleh terima, pegang, genggam, dan hidupi bersama. Yang pertama, firman yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian hidup kita. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. For the first we must receive His word. Dan kita lakukan firman-Nya, kita terima ayatnya, kita lakukan ayatnya, yaitu Keluaran 14 ayat 14, bahwa Tuhan akan berjuang untuk hidup kita. Artinya Tuhan ingin berperang di depan kita untuk melawan setiap pergumulan kita, mengalahkan tekanan kehidupan kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kenyamanan meskipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit, kondisi yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau kita hanya percaya kepadanya, izinkan pribadi Tuhan berjalan di depan kita, berperang melawan musuh kita, melawan orang-orang yang menjahati hidup kita, melawan setiap pergumulan, masalah ekonomi, sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Tuhan adalah pahlawan bagi umat yang percaya kepadanya. Selain Dia mau kita untuk percaya kepadanya, yang Tuhan mau juga, Bapak Ibu Saudara, kita hanya berharap dan berserah kepadanya. Kita berharap, kita berserah kepada Tuhan, tidak akan rugi, saudara. Kita berharap kepada pribadi yang tepat, kita mengandalkan pribadi yang tepat, kita berdoa menunjukkan permohonan doa kita kepada satu pribadi yang agung, yang mulia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita tetap melakukan bagian kita yang terbaik. Do our part. Lakukan bagian kita yang terbaik. Do the best, our part. Lakukan bagian kita yang terbaik. Supaya saudara melihat Tuhan yang berjalan di depan kita, memberikan berkat, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita. Seringkali kita diperhadapkan dengan ekonomi yang menghimpit. Tetapi percayalah, burung di udara Tuhan pelihara. Masakan hidup kita Dia telantarkan. Saudara boleh lihat dari semua tokoh-tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tokoh-tokoh Bible, mereka sepertinya terhimpit, mereka sepertinya tidak ada jalan keluar, mereka sepertinya tidak ada yang menolong, mereka sepertinya tidak ada yang memperdulikan dalam menghadapi peperangan ini dan itu, pergumulan ini dan itu, tekanan kehidupan ini dan itu. Tetapi Bible mencatat
ujung-ujungnya Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan memberikan senyum damai sejahtera di raut wajah orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan menyatakan, akulah pahlawan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan hidupku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Mari kita lihat Yesaya pasal ke-41 ayatnya yang ke-10 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Dikatakan demikian, janganlah khawatir, aku menyertaimu. Janganlah takut, akulah Tuhanmu. Aku akan membuatmu kuat. Aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang Tuhan beri pesan atas hidup orang percaya, yang pertama, jangan khawatir dan juga jangan takut. Kalau kita terus khawatir, kalau kita terus takut, iblis yang akan diuntungkan. Iblis akan bermain-main di pikiran kita. Iblis akan terus menekan telinga dan hati kita. Tuhan gak sanggup sembuhin kamu, Tuhan gak sanggup tolong hutang kamu, Tuhan gak sanggup tolong rumah tangga kamu. Sudah tidak ada lagi yang peduli dengan hidupmu. Engkau sudah jatuh di dalam dosa. Kamu gak punya uang untuk bayar kontrakan, cicilan, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Don't be afraid, Bapak Ibu Saudara. No doubt. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Namanya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh takut. Saya nggak boleh khawatir. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Karena jelas Tuhan berkata, aku menyertai kamu. I always be with you. Aku selalu ada untukmu. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa kita. Tuhan tidak pernah mereject doa dan rengekkan tangisan kita. Dia selalu mendengar doa kita. Dia selalu menghargai doa-doa kita. Dia selalu menghormati iman kita. Tetapi yang Tuhan mau bersabar tunggu waktunya. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dan tetap kuat di tangan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Saudara harus tetap percaya. Masalah saya pasti selesai. Pergumulan saya pasti selesai. Karena saya percaya firman Tuhan. Kekhawatiran sehari cukuplah satu hari. Karena esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Dan Tuhan yang berjalan di depanku akan memberikan hidupku kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Orang yang ingin melihat hidupku jatuh. Orang yang ingin melihat hidupku hancur. Orang yang ingin melihat rumah tanggaku berpisah. Orang yang ingin melihat hidupku gagal. Tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan yang kusembah, Yesus yang kupercayai adalah Tuhan yang tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang berseru berharap memanggil nama Tuhan. Karena Roma 10:13 dikatakan dengan jelas, orang yang berseru memanggil nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang harus kita terima dan lakukan dalam keseharian hidup kita adalah, lihat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal yang keempat ayat ke-19 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang harus kita terima, kita imani bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan yang akan mencukupi segala keperluan kita. Dia yang akan memenuhi. Dia yang memulai pelayanan ini. Dia yang memulai rumah tangga kita. Dia yang memulai bisnis kita, karir kita. Tuhan yang sama yang akan memenuhi hidup saudara dan saya dengan segala yang kita perlukan. Saudara, Tuhan itu bisa menolong kita di depan. Tuhan juga bisa menolong kita di tengah. Tuhan juga bisa menolong kita di akhir. Jangan pernah atur Tuhan, tapi atur diri kita untuk belajar mengikuti rencana dan caranya Tuhan. Kita sebagai manusia seringkali bertanya, kapan sih saya kayaknya? Kapan sih saya punya mobilnya? Kapan sih saya udah mulai gak kontrak rumah lagi Tuhan? Kapan sih saya punya rumah? Kapan sih gereja ini beli tanah? Saudara, semua indah pada waktunya Tuhan.
saya tetap memegang Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah atas hidup saya. Tuhan yang sama juga punya rencana dan rancangan yang indah atas hidup saudara. Kapan suami saya pulih, indah pada waktunya Tuhan suami saudara pasti dipulihkan. Kapan saya punya anak dalam rumah tangga ini, indah pada waktunya Tuhan akan memberikan engkau keturunan. Kapan saya diberikan rumah dan lain sebagainya, indah pada waktunya Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan melupakan janji dan Dia tidak akan mendustainya. Kuncinya saudara dan saya tetap percaya, tetap berharap dan lakukan bagian kita. Someday hujan itu akan Tuhan curahkan. Berkat itu Tuhan curahkan. Saya ingat apa yang menjadi perkataan Yesus perumpamaan kepada murid-muridnya. Ada 2 orang petani yang membajak sawah, saudara. Yang satu tidak membajak. Mereka menantikan hujan turun dulu baru dibajak. Tapi yang satu sudah berjeri lelah membajak sampai capek. Tetapi saudara, dia terus membajak dan membajak. Mungkin orang bilang, petani yang satu ini bodoh, membajak tanpa hujan. Yang satu lagi dengan tenang-tenang tunggu hujan baru dibajak. Saudara, Yesus bilang, petani mana yang beruntung? Petani yang membajak sawahnya sebelum hujan. Dan ketika hujan itu turun, saudara, maka berkat Tuhan juga turun atas hidup kita. Mungkin kita hari ini bertarung, berjeri lelah, kita setia, kita pelayanan, kita tidak curang, kita tidak berzina, kita hidup kudus, kita ikuti semua rencana Tuhan. Tapi kita belum sukses, kita belum punya rumah, kita belum kaya, keuangan kita belum diberkati. Bukan berarti tidak. Tetapi Tuhan sedang melatih iman dan otot-otot rohani kita. Agar kita menjadi pribadi yang menghormati segala pemberian Tuhan yang kelak Dia akan berikan bagi kita. Lihatlah orang-orang yang dapatnya dengan gampang. Maka orang-orang yang dapat dengan gampang juga akan menggunakan berkat itu dengan gampang. Tidak merasa memiliki dan menghargai. Tapi kita yang sudah berjuang, bercucuran air mata, iman, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki itu semua, kita akan menghargainya. Bahwa saya dapat ini dari Tuhan. Rumah ini dari Tuhan. Jabatan ini dari Tuhan. Jemaat ini ramai dari Tuhan. Saya menghargainya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.